itu ada satu malaikat yang dia bertemu Rasulullah, yang dia mendoakan Rasulullah, namun dia tak ada senyum. Dia tak ada senyum. Siapakah maka itu dikatakan? Apa yang akan kita lakukan jika ditunda oleh Allah kematiannya? Fa'as-saddaqah, saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan masuk dalam golongan orang-orang yang saleh nantinya. Amalan kunci bagi orang-orang yang menyesal di akhir nanti, yang nampak besar pahalanya, bercabang-cabang berkali lipat, yaitu adalah amalan sedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman di dunia, yang tidak mau mentaati Allah di dunia, dia akan berusaha menjadi orang yang berinfak, yang bersedekah nantinya jikalau Allah kasih dia kehidupan lagi. Wa akum minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh dan kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kita hari ini di penghujung Rajab, ya. Insyaallah kita akan masuk ke Sya'ban. Dan masuk ke bulan 27 hari Kamisnya, 28, 29. Jadi besok sudah Sya'ban ataupun lusa, ya. Ini adalah bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mulia, mudah-mudahan kita semua melakukan amalan-amalan mulia di dalamnya, sehingga doa yang selama ini kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu benar-benar Allah qabul. Allah aminkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi kita Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan cinta di hati kita kepada beliau. Kalau cinta beliau kepada kita sudah pasti, namun cinta kita kepada beliau itu yang masih perlu dipertanyakan. Semoga cinta itu hadir sehingga kita sangat ingin mengikuti semua tindak tanduk beliau, semua sunnah-sunnah beliau. Karena kalau sudah cinta, kita akan menjadi orang yang meniru semua apa yang telah beliau lakukan. Jauhnya kita daripada sunnah beliau karena kita belum cinta kepada beliau. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Tidak sempurna iman setiap hamba sehingga saya Rasulullah lebih dia cintai daripada selainnya, ya. Ketika Rasulullah lebih kita cintai, barulah sempurna imannya kita semua.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam bab aqidah atau tauhid. Temanya adalah tema malaikat-malaikat Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas malaikat penjaga kubur, ya, malaikat Munkar dan Nakir, ya. Dan sebelumnya kita sudah bahas Jibril sampai dengan malaikat Munkar dan Nakir. Sekarang kita akan bahas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan di tempat akhir daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira akhirnya hamba Allah itu di mana? Ya, surga atau neraka, bukan di kuburan. Karena kita sudah pelajari di 2 pekan lalu, kuburan atau alam barzakh adalah awal daripada kehidupan, bukan akhir daripada kehidupan seorang hamba. Maka akhirnya adalah di surga atau di neraka. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tentang malaikat-malaikat yang Allah tugaskan menjaga neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari, mudah-mudahan kita akan jumpa sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau jumpa nanti jadi penghuni neraka. Ya, tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, beliau jumpa sama malaikat, tapi bukan untuk masuk neraka. Beliau berjumpa sama malaikat ketika yang pertama, yang kedua sampai dengan yang ketujuh, benar-benar semua malaikat mendoakan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Namun di antara semua malaikat itu semuanya tersenyum bahagia bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara malaikat itu ada satu malaikat yang dia bertemu Rasulullah, yang dia mendoakan Rasulullah, namun dia tak ada senyum. Dia tak ada senyum. Siapakah malaikat itu? Nanti kita akan pelajari. Yang pertama, kita akan masuki dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan bagaimana keadaan daripada orang-orang yang telah wafat, namun mereka dalam keadaan kafir dulunya di dunia, dalam keadaan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala saat di dunianya ustadznya tidak didengarkan, buyanya enggak diikuti, Rasulullah apalagi. Nah, itu akan terjadi pada orang-orang yang di dunianya menyeleweng daripada orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu semua. Rezeki yang telah Allah berikan, baik itu waktu, baik itu kesehatan, baik itu umur, baik itu materi, maka infakkan dia, ya, infakkan dia untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk tetanggamu, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk negerimu, untuk bangsamu. Ya, hari ini infakkan, semuanya diinfakkan. Nah, ketika ada hamba-hamba yang ngakunya Islam, ya, tapi mereka tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan
qarib. Ya Rabb, bisa nggak ditunda kematianku sebentar saja? Ajalin qarib. Apa yang akan kita lakukan jikalau ditunda oleh Allah kematiannya? Fa'as-saddaq, saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan masuk dalam golongan orang-orang yang saleh nantinya. Jadi ada amalan-amalan yang menjadi amalan-amalan apa namanya itu? Amalan-amalan kunci bagi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, yang nampak besar pahalanya, bercabang-cabang berkali lipat, yaitu adalah amalan sedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman di dunia, yang tidak mau mentaati Allah di dunia, dia akan berusaha menjadi orang yang berinfak, yang bersedekah nantinya jikalau Allah kasih dia kehidupan lagi. Wa akum minas sholihin, itulah besarnya daripada satu amalan. Itu baru pahala sedekah atau pahala berinfak. Bagaimana dengan pahala-pahala lain? Tentu jauh lebih besar daripada itu. Jadi kalau itu adalah amalan-amalan yang fardu, seperti sholat fardu, ya, puasa Ramadan, itu tentu amalan yang lebih sedikit pahala, lebih besar lagi pahalanya. Jika sedekah saja amalan sunnah bisa membuat seseorang itu menjadi orang soleh nantinya, jikalau dia lakukan apalagi amalan-amalan fardu. Ya, paham ya? Dia jangan dikira nanti amal sedekah itu pahalanya bisa daripada pahala amalan fardu yang lain, tidak. Amal sedekah itu adalah amalan yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, namun pahalanya sangatlah besar. Mudah. Ya, sedekah itu kan nggak harus jumlahnya banyak, betul. 2.000, 3.000, yang adanya segitu silahkan sedekah. Maka hari ini nih, kalau salah masjid lagi butuh dana, nggak ada KM-nya, betul ya? Nah, ini bukan titipan Pak ya, saya jangan saja. Kalau butuh dana, kita yang hari ini ada sedikit kelebihan, ya keluarkan. Infakkan berapa yang kita bisa untuk pembangunan daripada mihrab yang sudah setengah jalan, ya, agar nanti kita tidak menyesal di akhirat kelak, ya. Karena kalau di akhirat itu, kalau kita baca Al-Quran, di akhirat itu isinya semua orang itu penyesalan, semua hamba itu penyesalan. Yang beriman di dunia nyesal, ya, yang beriman nyesal, yang imannya tengah-tengah nyesal, yang kafir, yang mendustakan Allah dan Rasulnya lebih lagi penyesalan. Kenapa? Kalau yang beriman mereka menyesalnya kenapa? Kenapa saya cuma segini imannya dulu? Kenapa saya cuma segitu amalnya dulu? Kan kalau ditambah lagi saya akan dapat surga yang lebih tinggi lagi, kan begitu? Itu penyesalan orang yang beriman dan beramal soleh di dunia. Dia udah pasti masuk surga, tapi surganya masih surga level 2, level 3, level 4, level 5, itu masih nyesal. Karena kalau memang surga Firdaus. Nah, kita ini yang salah mana ya? Mudah-mudahan yang pertama ya, yang paling banyak imannya dan yang paling banyak amalnya. Yang kedua yang tengah-tengah ini, tengah-tengah imannya, itu juga nyesal. Apa penyesalannya? Kenapa enggak dari dulu saya itu beriman? Orang yang imannya setengah-setengah, amalnya setengah-setengah, ataupun dibilang imannya naik turun, imannya keluar masuk, mereka akan disiksa terlebih dahulu di neraka. Nah, orang-orang ini mereka akan menyesal, kenapa saya tidak dari dulu betul-betul beriman supaya saya tidak masuk neraka. Nah, yang ketiga, orang-orang yang benar-benar tak beriman. Nah, ini mereka penyesalannya sangatlah besar. Kenapa? Karena mereka akan bakal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Besar penyesalannya. Kenapa lu Ustaz ngajakin ngaji nggak mau? Kan baik, tapi saya nggak mau. Saya lebih mementingkan perkara dunia saya. Misal, kenapa dulu subuhnya masih ketinggalan? Misal, kenapa dulu diminta sedekah besar merah? Misal, nggak ngasih kan? Semuanya penyesalan itu akan hadir kepada semua orang yang tidak akhirat. Kenapa? Nah, hanya orang yang benar-benar mengikuti para nabi dan para rasul lah yang mereka yang hanya sedikit penyesalannya karena mereka sudah benar-benar mengukuh imannya dan benar-benar memaksimalkan amal soleh mereka. Nah, ini yang pertama ya, yaitu orang-orang akan minta diakhirkan kematiannya, minta dikasih waktu sekali lagi, kesempatan kedua. Namun itu tidak akan pernah terjadi kaum muslimin ya. Apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ya ajal seorang hamba apabila ajalnya telah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi penyesalan daerah itu tiada guna. Maka lebih baik kita hari ini daftar menjadi orang yang beriman, yang benar-benar beriman, daripada nanti menyesal tapi penyesalannya hanyalah kehampaan yang kita dapat. Yang kedua, ketika orang-orang yang tidak beriman ini mereka telah sampai ke dalam nerakanya Allah, Allah jadikan mereka dengan berbagai macam azab. Ini azab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azaba innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang berbuat perbuatan kafir. Dalam Al-Quran itu jemaah ya, ada kafaro jamaknya kafaru, ada kafirun jamaknya kafiruna, ada kuffar. Ini berbeda maknanya, ini berbeda. Yang pertama kafaro jamaknya kafaru, innal ladzina kafaru, itu maksudnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman ataupun yang tidak beriman, namun mereka melakukan perbuatan-perbuatan orang yang tidak beriman. Dalam bahasa singkatnya adalah mereka menghalalkan maksiat, mereka menghalalkan dosa, dan malah untuk berlaku kebaikan, malah untuk berlaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ayatnya tentang kafaru bunyinya itu untuk semua hamba Allah, baik yang Islam ataupun yang tidak Islam. Selama dia melakukan maksiat maka termasuk di antara ayat ini kafaru. Na'udzubillah sama na'udzubillah ya. Jadi kita kalau masih ada maksiat segitu masuk di dalam ayat ini. Tapi kalau udah menjauhi maksiat tapi mendekati ketaatan, insya Allah keluar daripada makna kafaru ini. Lalu yang kedua kafir, jamaknya kafirun. Contohnya dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ini maknanya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang benar-benar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak masuk kita di dalamnya. Karena kita alhamdulillah beriman sampai hari ini ya. Mudah-mudahan kita beriman sampai dengan kita wafat.
Kemudian ada lagi yang ketiga, kuffar asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini maknanya adalah orang-orang kafir yang suka mengganggu kita, yang suka mengkriminalisasi kita, yang suka mengolok-olok kaum muslimin. Namanya kufar. Kita mesti asyidda'u 'alal kufar. Kita mesti bersikap tegas kepada mereka. Ya. Jadi orang kafir itu kita harus beda-bedain. Kalau mereka tidak beriman, namun mereka sama kita ramah, baik-baik saja, itu juga baik sama mereka. Tapi kalau mereka suka ganggu, ya, suka ganggu ya, ada ganggu gitu, bahkan kita di fitnah sana sini kita syiddah wal kufar, kita harus bersikap tegas kepada mereka. Akan kalau bisa diperangi juga mereka memerangi kita dengan segala macam bentuk peperangannya. Jadi orang kafir itu begitu ya. Tapi kalau orang beriman, ruhana bainahum, kita harus saling berkasih sayang di antara sesama orang yang beriman. Nah, kita lanjutkan lagi. Kafaru bi ayatina. Jadi orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis, malah sebaliknya dia melakukan daripada larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah, maka apa kata Allah? Saufa nuslihim nar. Maka kelak di akhir kata Allah, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ya, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka dengan lafaz nuslihim. Nuslih ini menurut para ulama tafsir maknanya adalah dia dimasukkan dengan cara dijambak. Ini umumnya dijambak oleh malaikat. Sana ada zamannya, ada zamannya nanti, ya, yang bertugas mencambak pada kepala mereka itu ditarik dan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah masuk aja, masuk sendirian ke neraka saja sakit, apalagi dijambak. Ya, dijambak tarik ujung-ujungnya. Ya, ini kita aja kompor sentuh aja sengaja atau nggak sengaja menyentuh apa tuh wajah yang lagi dimasak panas, sakit gak Pak? Sakit ya, apalagi kalau kita ditarik kepalanya ditaruh di situ. Nauzubillah. Itu bentuk daripada penyiksaan pertama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya apa? Kullama nadijat juludu. Sesaat telah dicelupkan ke dalam neraka, maka matang semua kulit-kulit mereka. Hangus semua kulit-kulit daripada hamba-hamba yang tidak beriman tadi. Badalnahum juludan ghairaha. Maka kulit yang telah hangus, yang telah matang tadi, yang telah hitam itu, nah hangus gitu, maka Allah ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka selalu merasakan pedihnya azab. Jadi tidak ada yang selesai di sana. Nggak ada yang kalau udah terbakar, kena panas, mati itu nggak ada. Akan tetapi dia akan Allah kembalikan kulitnya sehingga semua sel-selnya jadi kembali, semua sarafnya jadi kembali, dan kemudian dia merasakan kembali sakitnya dibakar dalam api neraka itu, dan itu selalu berlangsung sampai kalau dia adalah muslim yang maksiat sampai habis dosanya. Kalau dia orang kafir kekal di dalamnya. Kita hari ini kalau lihat orang terbakar, pernah mungkin nggak jemaah orang terbakar gitu, kebakaran dalam rumahnya gitu, atau kebakaran di dalam kendaraannya, kira-kira sakit kan apa kelihatannya? Sakit. Tapi kan selesai ya, sekian menit kebakar, dia udah berhenti, namanya ada yang kata Allah, meninggal dunia, udah nggak lagi rasa kebakaran. Tapi kalau di neraka, udah kesakitan, kebakar, hangus tubuhnya,
mendidik otak-otaknya. Nah, kemudian mengganti kembali dengan kulit yang baru, sehingga sakit itu pun tak pernah berhenti, tak pernah berhenti walaupun hanya sebentar, pernah berhenti. Makanya kita hari ini kalau ada maksiat ya, walaupun kecil ataupun besar, jangan diremehkan ya. Cuma kecil cuma buang sampah sembarangan, dosa. Ustaz cuma gitu, cuman meninggalin bekas makanan di masjid kecil. Jadi kita kalau makan ke masjid kemudian habis kajian jatuh bagian makanan kita tuh diambil. Itu dosa kecil. Kenapa mau ngompori masjid? Ya, itu dosa kecil. Itu jangan dianggap remeh. Dan masjid itu nggak boleh dikotori begitu. Kalau hanya sekedar makanan, apalagi kalau koran kita tidak menauzubillah. Dan apalagi yang besar, apalagi yang udah jelas, ya udah jelas itu adalah Al-Quran ini dosa besar ini. Wah, nggak ada yang ringan, tidak ada. Ini adalah beberapa ulama mengatakan ini adalah azab yang ringannya. Jadi dia cuma celupin doang, celup angkat, masuk keluar dari neraka. Begini Pak, udah hangus diangkat, tambah lama masukin lagi, gitu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Inna Allah kana azizan hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian satunya lagi dalam ayat lain tentang iktiraf ya, tentang iktiraf. Itu dalam surat Al-Mulk. Ini mungkin sudah banyak yang hafal ya. Jemaah sudah banyak hafal ya. Surah Al-Mulk juz 3 juz 29 ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzab jahannam." Bagi hamba-hamba yang tadi kafir, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Islam atau tidak, maka bagi mereka adalah azab jahannam. Wa bi'sal masir, itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilempar ke dalamnya, maka mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Neraka itu ada bunyinya. Neraka itu ada bunyinya. Api dunia ada bunyinya, Pak? Tidak ada. Api dunia itu kecil, nggak ada bunyinya. Tapi api neraka itu ada bunyinya. Sakit parahnya dia. Bunyinya apa? Bunyi yang mengerikan. Ya, bunyi yang mengerikan. Wajah kabur dan neraka itu membara, menyala-nyala, tidak ada tanda-tanda akan mati apinya. Takadu tamayyazu minal ghair, hampir meledak neraka itu karena marahnya dia kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ente ya, ente itu dikasih oleh Allah hidayah Al-Quran, Al-Hadis, hidayah akal, hidayah baca indra, hidayah ilmu, masih juga berbuat kafir, berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah kalau dia hampir saja meledak karena marahnya neraka kepada orang-orang yang kafir. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kemudian setiap dilempar ke dalam neraka itu suatu golongan, maka khazanah jamak dari khazanah. Apakah khazanah? Yaitu penjaga neraka. Jadi malaikat penjaga neraka akan mengajak mereka, alam ya'tikum nadhir. Emang ente pada belum pernah kedatangan sang pemberi peringatan? Emang ente pada hidup di zaman tidak ada guru ngaji, nggak ada ustaz, nggak ada Al-Quran, nggak ada Al-Hadis, nggak ada dai? Ditanya begitu, kok ente masuk neraka? Emang ente dulu hidupnya di
tengah-tengah hutan yang tidak ada manusia dan ente. Begitu dikecapnya ahli neraka oleh malaikat khazanah, malaikat yang menjaga daripada pintu neraka. Lalu apa kata mereka? Apa kata orang yang kafir itu? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Maka menjawab, tentu sudah datang kepada kami nadhir, para pemberi peringatan. Para nabi telah datang kepada kami, para rasul telah datang kepada kami, dan Nabiullah Muhammad telah meninggalkan mukjizatnya Al-Quran untuk kami, dan kemudian disampaikan oleh para ulama kami, oleh para ustaz kami. Fakadzabna, akan tapi kami dusta. Kami tidak mau imani mereka, kami tak mau dengarkan mereka. Diumumkan kajian setiap satu dan setiap Ahad, setiap Senin ada kajian, tidak pernah datang. Ini akan diminta seperti ini antum nanti. Ya, udah dibawa oleh DKM jadwal kajian. Ada Sabtu pagi, ada Ahad pagi, ada Senin maghrib ya Pak. Ada 3 kali terpakai suruh belajar agama, tapi tidak pernah mau dengerin. Nah ini akan begini jawabannya. Bahkan wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami berkata Allah tidak ada Tuhan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Apa kata itu? Kalian itu berada dalam kesesatan yang besar. Wa qalu, ini bentuk penyesalannya. Ada yang mau berpindah titik? Belum ada yang mana? Wa qalu kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini bentuk sudah ngaku orang kafir. Dan mereka berkata, "Law kunna nasma'u aw naqil." Jikalau dulu itu kami itu mau dengerin, jikalau dulu kamu mau, kami itu mau mendatangi, jikalau dulu kami mau bergaul dengan para guru-guru kami, dengan para ustaz kami, dengan para ulama kami. Au naqilu, kami juga memikirkan kalau mereka itu adalah alam yang mesti didekati, yang mesti dibarengi agar diumarkan kami dapatkan. Maupun nanti ashabis sa'ir, tentu kan tidak akan berada hari ini di dalam neraka sa'ir, dalam neraka sa'ir. Fa'arafu dzambihim, maka mereka menangisi daripada dosa-dosa mereka. Jadi neraka itu nangis, ada kata menangis di dalam neraka nanti. Tapi di saat itu apa kata Allah? Fasufal li ashabis sa'ir. Para penduduk neraka sa'ir itu sudah jauh daripada rahmat Allah. Dan ada nangisan sudah tidak ada lagi arti. Nangisan sudah tidak ada artinya. Yang berarti itu adalah tangis kita hari ini di kala tahajud, tangis kita hari ini di kala berdoa, tangis kita hari ini di kala takbir, di kala memohon kepada Allah, baik itu memohon kebaikan, memohon kesehatan, memohon rahmat Allah. Nangis kita itulah yang akan mendapat neraka nantinya. Menangis di akhirat nanti tidak benar. Maka hari ini banyak nangis. Kalau hari ini kita belum bisa nangis, kita kabar sama belajar menangis, kita berdoa. Belajar nangis, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apa? Karena nangis itu bermanfaat. Nangis sekarang itu bermanfaat. Tapi kalau nangis nanti tidak ada manfaatnya. Nangis berkali-kali pun sampai air matanya menjadi darah, tidak akan ada gunanya. Kalau sudah dalam berkatnya Allah, pasukan yang asal saya sudah jauh ente mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari pembalasan, ini hari dibalas semua amal ente berada. Tidak ada guna dengan nangis lagi. Ya, tidak ada guna. Lalu selanjutnya lagi, irtabarra alladhina tu'minu minal ladzina tabau wa al-'adzaba wa taqatta'at bihim asbab. Tadi yang sudah diterangkan
Ini ada lagi yang neraka juga, tetapi mereka dulu diajak oleh ustadznya, oleh ulamanya, oleh kiainya untuk soleh, untuk taat kepada Allah, tapi tidak mau. Malah yang mengikutinya para artis yang ada neraka. Neraka saja ya, semua artis neraka. Malah diikuti adalah para influencer yang buka-buka orang. Nih ayatnya Pak, dalam surah Al-Baqarah juz 2. Ketika orang-orang yang di-follow, yang diikuti selama ini di dunia ini, mereka berlepas diri daripada yang follow. Ya, sekarang yang masih follow, yang suka-suka maksiat, unfollow lagi. Kenapa? Dia akan berlepas diri dari kita nanti. Dan kemudian orang-orang yang tadinya mereka ke neraka gara-gara memfollow, mengikuti daripada kebiasaan, daripada perbuatan, daripada keyakinan orang-orang yang menjadi ahli neraka, maka mereka melakukan pas pada saat itu masing-masing mereka sudah tidak ada lagi hubungan, ya, tidak ada lagi hubungan. Maka yang di-follow Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan follow yang lain. Ya. Rasulullah, sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setiap hari bolak-balik follow artis ini dan itu, ya. Tetapi nggak follow Rasulullah, nggak follow Abu Bakar, nggak follow Umar, Utsman, Ali. Ustaz, follow Ustaz. Kalau follow mau tahu seperti apa Abu Bakar. Nggak tahu, tapi belum follow. Bahkan saudaranya Abu Bakar bagaimana beliau menangis ketika Rasulullah mengatakan hari ini adalah sempurna agama. Nangis. Dan kita nggak tahu Abu Bakar punya apa, kita belum follow Umar. Seperti apa beliau tegasnya dalam ketika menjadi pemimpin. Ya, katanya follow Rasulullah, tapi nggak tahu seperti apa. Bagaimana kalau pada tetangga tak paham? Berarti belum follow Rasulullah, ya, dengan follow orang-orang yang memaksa kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata orang yang follow ini? Berkatalah orang-orang yang memfollow orang-orang yang bermaksud tersebut. Jika saja kami itu punya kesempatan lagi sekali, sama lagi Pak, minta kesempatan kedua. Laupun lau anna nakratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, maka kami tidak akan follow mereka lagi. Nyesel. Fanatabarra'a minhum, kami tidak akan follow lagi mereka, kami akan berhenti dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka tidak mau memusuhi kami. Ya, yang hari ini baik secara dengan medsos ataupun dengan secara kepribadian seharian dengan follow orang manusia. Ya, apalagi gara-gara setannya, iblisnya, perbuatannya, pemikirannya, setan pemikirannya, iblis pemikirannya, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Kenapa? Dia tidak akan nanti di akhirat kelak. Kadzalika yurihimullahu kadzalika yurihimullahu, seperti itu Allah akan tampakkan kepada mereka tentang azab mereka, ya. A'malun hasaratun 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Maka perbuatan mereka yang selama ini suka follow orang-orang yang tidak beriman, yang ahli maksiat, maka mereka akan melihat ternyata perbuatan mereka itu hanya akan merugikan mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar. Maka dari saat itulah mereka tidak akan pernah bisa keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu nampak ya. Ini baru sebagian dari baca, baru sedikit yang buka kepada jemaah semua tentang bagaimana keadaan neraka Allah Subhanahu. Ada lagi nih, ya dalam surat Al-Mu'min Al-Ghafir. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ini orang-orang sudah neraka ini sudah nggak kuat. Kemudian mereka pengen diringankan azabnya, tapi malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Wa qala alladziina fin nar, maka berkatalah orang-orang yang sedang ada dalam neraka itu li khazanati jahannam, kepada para malaikat yang menjaga neraka jahannam. Jadi mereka ada malaikat yang menjaga itu, yang bertugas itu. Apa kata mereka? Ud'u rabbakum, wahai khazanah, minta kepada Tuhanmu, yukhaffif 'anna yawmal 'adzab. Tolong minta kepada Tuhanmu, beri kami keringanan azab walaupun cuma sehari. Ya Allah, minta sehari aja, minta sehari. Dia minta doa kepada malaikat khazanah, udah sadar. Katanya dari neraka ini yang ada itu akan meminta. Mereka minta kepada malaikat khazanah. Kenapa? Mau minta langsung dan malu. Ya Allah, dan malu. Dan gak malu bersama Allah. Maka akan minta wasilah daripada malaikat khazanah, malaikat yang menjaga pintu-pintu neraka. Minta kepada Tuhanmu agar kami diberi keringanan azab walaupun hanya sehari. Apa kata malaikat itu? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Maka berkata, bukankah sudah datang kepada kalian Rasulullah dengan segala penjelasannya? Qalu bala. Maka berkata, betul kamu sudah pernah didapatkan ini ilmu tentang Islam, tentang iman, tentang Rasulullah, tentang sahabat, tentang kesolehan, tentang maksiat, semuanya dah tahu. Kalau ente dulu di dunia ya sudah mendapatkan pencerahan daripada para Rasulullah, para Nabi Allah, dari kitabullah, daripada ulama, daripada para ustaz, para kiai, udah dikasih kesempatan ngaji, udah dapat, udah oke. Kalau kita katakan katanya, aduh, minta diri aja. Jadi kalau udah neraka, udah malu sama Allah, kalau kemudian ditanya, dulu sudah dapat, ini belum, pencerahan belum, sudah diri aja. Gak bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu beratnya ya penderitaan orang-orang ini di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk dari jalan mereka. Nah, sampai di sini kita baru mendengar nama malaikat khazanah. Kita belum mendengar nama malaikat yang selama kita pelajari. Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat siapa namanya? Malaikat siapa? Ini bapak jemaah memaklumkan. Siapa biasanya nama yang kita hafal dulu? Malaikat penjaga neraka? Malik ya. Oke, coba kita lihat di surat Az-Zukhruf. Wa nadaw ya Maliku liyaqdi 'alaina rabbuka qala innakum makisun. Di sini kita temukan nama Malik. Wa nadaw, setelah tadi mereka minta didoakan kepada malaikat penjaga neraka yang mereka ini adalah, kalau saya bilang mungkin punggawa-punggawanya, prajurit-prajuritnya, maka mereka tidak punya apa, mereka harus kecewakan, ya. Maka tadi kami bilang, ente doa sendiri aja kata mereka itu kepada neraka. Maka barulah mereka nggak kuatnya, saking nggak kuatnya mereka merasakan ada neraka itu, maka mereka berkata, kita manggil, wa nadaw ya Malik, dan mereka berdoa, wahai malaikat Malik. Jadi nama malaikat
yang menjaga pintu neraka itu bosnya atau pemimpinnya namanya Malik. Ya, namanya Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, matikan saja kami. Udahlah, mati aja kami untuk apa? Liyaqdi alaina rabbuk. Minta Tuhanmu, bunuh saja kami semuanya. Kami nggak tahan lagi dengan neraka. Kami nggak tahan lagi dengan neraka ini. Begitu pedihnya neraka. Orang neraka itu sudah mati aja dah. Langsung aja kayak di tanah aja. Habis selesai gitu. Selesai semuanya. Maka dalam riwayat disampaikan bahwasanya malaikat Malik tidak menjawab permintaan mereka. Jadi yang menang. Berapa lama? Dalam disampaikan bahwasanya mereka itu didiamkan selama 60 tahun. Didiamkan. Antara satu manggil, woi Malik, lihat dia oleh Rabbu, wahai Malik, matikan saja kami, kami tidak tahan lagi. Maka 60 tahun didiamkan oleh Malik. Setelah itu baru Allah sampaikan kepada Malik, beri wahyu. Apa kata Malik kepada ahli neraka? Qala innakum makisun. Kalian itu akan tetap berada di dalam neraka. Alhamdulillah, semua. Alhamdulillah, sudah pengen dimakin aja lah. Udah semua. Udah tak bisa. Gak bisa. Minta mati aja gak bisa kita di neraka itu. Kenapa? Ternyata mati itu telah Allah sembelih di antara neraka dan surga. Sudah Allah sembelih. Jadi orang ketika sudah semuanya sudah datang neraka, maka Allah sembelih itu maut di antara surga dan neraka. Maka ketika sudah disembelih itu maut, maka ahli surga semuanya bergembira. Kenapa? Karena mereka akan menikmati kehidupan kebahagiaan di surga selama-lamanya. Namun ahli neraka tentu menjadi histeris. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa mati. Artinya apa? Azab itu akan terus menghampiri mereka, menyiksa mereka sampai kapan? Wallahu a'lam. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah mata penjaga neraka. Sebenarnya khazanah yaitu anggota-anggota atau daripada malaikat Malik yang menjadi pimpinan daripada malaikat penjaga pintu neraka. Beliau inilah yang ketika Nabi Mi'raj ke langit yang mendoakan Nabi tapi tak senyum. Tapi tak senyum kepada Nabi. Ya, tak senyum dia. Kenapa? Beliau sudah ada berkata, jadi sudah tidak senyum lagi. Jadi orang pada neraka itu senyum ternyata ya. Itu maka kali sudah senyum lagi nih. Karena setiap hari melihat betapa banyak hamba-hamba yang akan dimakan oleh neraka tersebut karena karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam surat An-Naba sering kita baca dalam surat An-Naba ya. Surah An-Naba juz 30 sering kita baca di akhir ayatnya ayat 40 bunyinya ya ini untuk turaba. Orang-orang yang kafir itu akan berkata, ya Allah, aku nyesal jadi manusia. Aku seandainya dulu aku itu tercipta bukan jadi manusia tapi jadi tanah adalah pendebes. Tanah itu gimana sifatnya? Di bawah, diinjak, digali, dipotong betul, ya, itu tanah. Udahlah nggak apa-apa, di tanah aja lah, nggak apa-apa dikotorin, diinjak oleh semua orang. Yang beriman injak tanah, yang beriman injak tanah, yang baik injak tanah, yang nggak baik injak tanah, bahkan tempat kotoran tanah juga. Apa di tanah aja dah. Aku dasar dari manusia, kenapa? Penting ini harus neraka. Ya, wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu
Jadi orang kafir itu kehidupannya penuh dengan penyesalan. Orang-orang yang ada di masyarakat itu penuh dengan penyesalan kehidupannya di akhirat kelak. Di dunia ini kan apa? Di dunia ini kan apa ya? Maka hanya orang beriman yang hari ini sudah mulai menyesal ketika dia bermaksiat kepada Allah. Maka menyesallah sekarang. Sekali kita berdosa, istighfar, menyesal, nangis. Kali ini dosa, istighfar, menyesal, nangis. Sekali saja. Jangan berkata sekali aja itu ya nangis, nangis. Kenapa? Itu sangat berguna. Daripada nanti nangis di akhirat, tidak ada guna sedikit pun untuk kita. Itu saja mungkin untuk bagian hari ini. Itu menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik, pimpinannya, dan ada pembantunya, ada namanya Khazanah, ada pula namanya malaikat Zabaniyah, ya. Nah, dan itu kehidupan neraka, alhamdulillah semua, alhamdulillah sangatlah pedih, yang tidak pernah berhenti kepedihannya, tidak pernah berhenti siksaannya, dan siapapun yang beriktiraf mengaku akan dosanya di sana, akan kesalahannya di sana, sudah tiada guna. Maka sebaik-baiknya kita hari ini adalah mengakui akan dosa kita, akan kesalahan kita, akan kelalaian kita, akan keawasan kita hari ini, agar penyesalan ini berarti dan bermanfaat bagi kita dunia dan di akhirat. Baik, tapi di situ jika ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Iya. Mungkin dia melihat ada kemungkaran tapi dia pakai itu juga nanti ada tingkatannya gitu, misalnya gitu. Terus bagaimana penyemangat kita nih Pak Ustaz? Karena berat gitu kalau kita terhindar dari dosa itu kita pasti dosa. Bagaimana ya? Katanya Allah punya rahmat gitu, yang namanya jauh lebih luas gitu kan. Saudara kita, selama kita punya satu rasa takut sama Ustaz, itu berarti bagaimana ya Ustaz? Itu bisa dihapus semua dengan satu kebaikan. Misalnya kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang kita lakukan, tapi Allah punya rahmat itu dan Allah hapus semua. Oke. Baik. Di neraka itu apakah ada tingkatan-tingkatannya? Ada, ya. Jadi bagi orang-orang yang kafir dan munafik itu adalah tingkatan yang paling bawah. Innal munafiqina fid darqil asfali. Semuanya orang munafik itu berada di dalam kerak-keraknya neraka. Ya, dalam ayat Allah sebutkan bahwasanya orang kafir dan orang munafik itu akan mengumpulkan dalam satu tempat, yaitu di dalam neraka, di dalam kerak-keraknya. Jadi kalau orang kafir itu dia dari bawah, ya, jatuh dari sirat, itu sampai ke kerak-keraknya itu bahkan neraka itu kalau jatuhnya bayi, dan jatuh itu bayi merah, baru lahir, sampai ke keraknya itu udah dari kakek-kakek, alias neraka itu dalam. Itu habis semua, ya. Jadi yang kafir, yang munafik, dia adalah yang paling dalam neraka, yaitu di kerak-keraknya. Nah, kalau yang masih beriman ini saudara, tapi dia nggak kafir, dan artinya seorang muslim, tapi masih ada kebiasaan dosa, ya, kebiasaan dosa. Nah, itu beda-beda. Contohnya ada yang di neraka sa'ir, ya. Ada yang di neraka wail itu bagi orang-orang yang sholatnya lalai, dosa juga kan? Dia sholat tapi lalai. Fawailun lil musallin, ya, neraka wail. Maka wail itu artinya
neraka penyesalan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat tapi lalai. Sholat lalai, wudunya belum benar, istijabnya belum betul, khusyuknya jarang-jarang. Ya, khusyuk jarang-jarang. Ya, kalau nggak pernah diusahakan, Pak, alhamdulillah bisa jadi sana. Itu kan ghibah. Ghibah walaupun dalam fatwa tidak ada sebutkan satu-satu di mana neraka berapa gitu. Namun neraka itu secara pembagian itu terbagi 3 golongan, ada yang paling atas, menengah, dan yang bawah. Nah, kalau yang paling atas ini adalah bagi orang yang beriman dan dosanya adalah dosa besar. Beriman, muslim, beriman, tapi melakukan dosa kecil, banyak. Nah, ini dia tidak paling atas. Ya. Kemudian nanti kalau dia beriman, tapi berdosa besar, maka dia menengah ini. Memang neraka jahim namanya. Maka dia akan dalam neraka jahim. Contoh nih, dia beriman tapi berzina, kan dosa besar itu. Dan belum bertobat, ya, atau belum melakukan hak di dunia, bisa jadi nanti di sini pergi. Dan jadi hati-hati dengan perkara-perkara dosa besar, ya, atau membunuh, tapi belum dikisos di dunia, itu dosa besar. Maka bisa jadi nanti mereka akan ada di neraka yang menengah karena bisa beriman. Ustaz, kok munafik ini paling nakal? Ustaz, munafik ini udah beriman. Sebenarnya udah beriman, cuman topengnya aja beriman. Itu munafik ya. Munafik itu kalau dalam bahasa kita hari ini mungkin seperti liberal, ya, liberal, sekuler. Nah, orang-orang itu udah sifatnya sama seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Ya, jadi kalau orang-orang yang liberal pemikirannya, sekuler, itu lebih sangat orang munafik di zaman Rasulullah pemikirannya. Nah, jadi kalau kita ada orang itu ada tobatkan dia agar sudah bertobat sehingga nanti tidak menjadi penduduk daripada kerak-kerak neraka. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Begitu Pak ya. Tidak ada dekat-dekatannya untuk penghuni neraka, dan kalau kita tidak ada satupun yang mencicipi neraka. Lalu yang kedua tadi tentang rahmat Allah itu luas betul. Apakah ada amalan yang jika Allah lakukan dan dia itu menghapus segala dosa kita? Ada. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat itu adalah amal, ya. Maka bertobat dengan taubat dan nasuha itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah dan menghapuskan dosa-dosa. Maka setiap kita berlaku maksiat kecil ataupun besar, bertobat agar menghapus dosanya dan Allah akan merahmatnya kepada kita. Ini sudah kita pelajari di bab malaikat rakib atid, ya. Ketika yang seorang hamba itu melakukan hal yang baik, hal yang taat, maka malaikat yang sebelah kanan akan langsung mencatat. Namun jika kita melakukan hal yang maksiat, dosa, maka malaikat yang sebelah kiri, ya, dan sebelah kiri akan disuruh menahan penanya oleh malaikat sebelah kanan. Amsi, tahan dulu, jangan tulis. Jadi dia bikin dosa ya. Kita maunya jadi dosa nih, ngomongin orang yang bergibah gitu kan. Nah, maka malaikat yang sebelah kiri ini sama malaikat yang sebelah kanan disuruh apa? Amsi, tahan. In ghafarallah lam yakun. Jikalau hamba ini ghafarallah, istighfarallah, meminta ampun kepada Allah, istighfar dia, bertobat dia, astagfirullah, tadi ngomongin orang istighfar nangis, maka tidak akan ditulis, nggak jadi ditulis, langsung dihapus oleh malaikat, langsung dihapus, nggak ada yang tertulis. Tapi jika dia nggak mau bertobat, nggak mau menyesali kesalahannya dosa, maka ditulis dosa. Jadi ada amalan yang terkenal nama Allah dan makhluk dosa kita, yaitu taubatan nasuha. Jadi apa
kita lakukan hal-hal yang dosa, kecil ataupun besar, langsung taubat, langsung bertaubat. Nah, cuma taubatnya kalau kepada manusia itu ya harus minta maaf kepada mereka. Ya, harus minta maaf kepada mereka yang kita zalimi. Kalau kepada Allah, kepada Allah, dan Allah Maha Ghafur, langsung selesai sama Allah kita. Sungguh-sungguh taubatnya insyaallah Allah. Namun kalau pada manusia kita ambil uang-uangnya mereka, nah itu tidak akan selesai sebelum kita kembalikan uang tersebut. Mungkin kalau yang hari ini mungkin tidak ada mungkin yang seperti itu ya, tapi ada satu perkara yang mungkin orang tuh jengkel. Apa itu? Gosok. Tahu gosok gak jemaah? Gosok. Belum tahu. Gosok itu memakai benda orang lain tanpa seizinnya terlebih dahulu. Itu termasuk dosa. Ya, bahkan para ulama menyebutkan sholat di atas sajadah yang kotor nggak sah. Di sajadah kita sholat nih, ini sajadah masjid ya. Sajadah orang kata tuh ini punya kita mau sholat, udah dia mau nggak ada, dah pakai aja di sini kok. Itu terpakai. Benar sebagai ulama nggak sholatnya apa? Dipakai tanpa izin itu saja. Ada dosa di sana. Ya, ini yang saya terjadi kalau di kalangan saya dulu santri ya di pondok itu sedang tergila, makanya pakai teman asrama duluan. Jadi kita pulangnya nyeker gitu dari masjid. Nah, itu itu dosa. Nah, itu kita maafkan teman-teman. Jadi maaf ya, jadi saya buru-buru bawa segala macam itu dulu, udah di baru kita beres. Tapi kalau nggak di sini, dan beres. Maka berbuat dosa kepada makhluk Allah itu lebih berat dibanding kepada Allah. Karena makhluk Allah itu nggak kofar, makhluk Allah itu dalam mengaku, ya kan? Nah, jadi kita hari ini kalau ada ini ya, ini kan mumpung mau pemilu, kalau ada beda pilihan, nggak usah kita menghina ya. Cukup kita kerjain aja yang kita pilih, tapi nggak usah menghina yang lain. Kenapa? Usah namanya. Ya, cukup kita gedein apa yang kita pilih. Saya pilih nomor ini kita katakan saja aspirasi tentang pilihan kita. Tidak usah kita ini lagi sampai memfitnah. Walaupun itu bukan pilihan kita sudah dipilih juga. Ya, orang Islam itu santun. Ya, orang Islam itu damai. Orang Islam itu sopan dan santun. Maka kalau kita punya hubungan apapun hubungan kita, maka cukup kita bicara kelebihan hubungan kita. Tidak usah kita hina-hina nama itu. Ya, kita maafnya susah. Mending kalau benar. Kalau salah, kalau fitnah gimana? Kan saya berjujur, ya sama mau ente pilih mau kagak, tapi ente nggak punya hak untuk memfitnah dia. Betul? Tidak ada haknya. Ada haknya untuk menghina pasangan A, B, C ya. Nah, daerah ini minta Allah menjawab ente dulu punya siapa? Itu aja. Itu untuk hari ini. Insyaallah cukup insyaallah semuanya. Oke, baik. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.